Jadilah kehendak-Mu atas umat yang ada. Seturut dengan maunya Tuhan. Here we are, Lord Jesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
mendengarkan firman hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Iya. Baik Bapak Ibu, kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Jika kita percaya kita bersekutu dengan tubuh Kristus, kita mengamini kalimat ini, kita berkata dalam nama Yesus, setelah itu kita akan makan roti ini. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kesembuhan segala penyakit kita, yang menuntun kami pada hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Bersama kita berkata dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mengangkat tinggi cawan di atas kepala kita. Jika Bapak Ibu percaya kita bersekutu dengan darah Yesus, setelah kalimat ini diucapkan, bersama-sama kita mengucapkan dalam nama Yesus, dan kita meminum cawan ini. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita satu kali itu selama-lamanya. Dan sekarang terimalah dengan iman. Bersama berkata dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur. Menjadi sebuah peringatan, tuntunan. Hidup kami tidak lagi tertuduh oleh karena kesalahan-kesalahan kami, karena semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Kami percaya darah-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami bukan orang yang gagal, kalah, mengundurkan diri, tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang punya pengharapan yang baru. Dan sekarang Tuhan, Kau memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Tuntun lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan sudah duduk kembali. Iya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih loyo. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih pagi tuh, atau sudah sarapan atau belum? Kalau belum, nanti setelah ini kita sarapan sama-sama di rumah masing-masing. Oke, kita buka bersama-sama firman Tuhan yang tercatat dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30. Kejadian 32 ayat 30, firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 32 ayat yang ke-30. Iya. Oke, saya bacakan bagi setiap saudara. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Saudara, kisah ini di dalam Kejadian 32 ayat 30 dilatar belakangi oleh bagaimana saat itu seorang anak Tuhan yang bernama Yakub. Siapa yang gak kenal Yakub? Yakub ini adalah anak kembar
Kakaknya bernama Esau, adiknya bernama Yakub, saudara. Dan Yakub pernah melakukan sebuah kesalahan, dia menipu ayahnya yang bernama Ishak, dan dia pernah menipu kakaknya yang bernama Esau. Lalu karena dia melakukan kesalahan, lalu dia kabur, meninggalkan rumah, pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban, saudara. Dan di sana dia dipekerjakan, dia bekerja, dia mendapatkan istri, dia mendapatkan Leah, dia mendapatkan Rahel, itu pun dapat Leah karena ditipu oleh pamannya sendiri. Dan kemudian dia pun menikahi gundiknya 2, saudara, total 4. Nah ini nggak boleh ditiru, saudara. Ya nggak boleh ditiru. Ya, di dalam Yesus cuma 1 istri 1 suami. Kalau ini nggak boleh ditiru, saudara. Dan singkat cerita, melahirkan keturunan ada 11. Kalau dikatakan di Kejadian 32 ayat sebelumnya dikatakan ada 11 anaknya, saudara. Ya, di situ Yakub suatu saat akan bertemu dengan Esau kembali. Biasa kalau orang sudah bikin kesalahan, lalu mau ketemu dengan orang yang pernah dia bikin salah, ngalami yang namanya ketakutan, saudara. Yakub takut, dan saat itu dia mengungsikan keluarganya untuk menyeberangi Sungai Yabok saat itu, saudara. Dan setelah itu Yakub tinggal sendirian di pinggir Sungai Yabok, dan terjadi perjumpaan dengan Tuhan lewat wujud seperti malaikat. Kalau Bible mengatakan malaikat huruf besar, saudara, M kapital. Tapi itu menggambarkan tentang Tuhan sendiri. Jadi Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di situ hidup Yakub mengalami perubahan. Karena itu judul firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya sampaikan kepada setiap saudara, bahwa perjumpaan membawa perubahan hidup. Saudara, perjumpaan Yakub dengan Tuhan terjadi perubahan. Yakub dulunya penipu, Yakub dulunya hidupnya nggak benar, Yakub dulu hidupnya sembrono, asal-asalan. Dia pikir dia pintar karena kemampuan bicaranya, dia pikir dia hebat karena kemampuan bekerjanya. Yakub ini adalah orang yang angkuh, Yakub ini adalah orang yang merasa serba bisa. Tetapi perjumpaan hari itu di Sungai Yabok mengubahkan hidup Yakub, saudara. Yakub berubah total hidupnya. Nah, di sini kita melihat bahwa perjumpaan Yakub dengan Tuhan itu mengubahkan. Ayo kita lihat perubahan apa yang terjadi sekarang dari kehidupan Yakub. Yakub yang dulunya hidup asal-asalan, sepertinya tidak ada arah yang jelas. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Ada 3 perubahan yang terjadi di balik perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, ada 3 perubahan yang terjadi dalam kehidupan Yakub ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian 32 ayat 22. Kejadian 32 ayat 22, supaya nggak ngantuk kita baca sama-sama saja ayat ini. 1, 2, 3. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, dan ia menyeberangi Sungai Yabok. Ini yang tadi saya cerita, saudara. Waktu itu, saudara, karena akan terjadi perjumpaan dengan kakaknya yang bernama Esau, Yakub pernah melakukan kesalahan kepada kakaknya Esau. Dia menipu, dia menukar hak kesulungan dengan semangkuk sup bernobon, sup kacang merah, saudara. Dan dia mengalami ketakutan. Karena itu, saat itu dia mempunyai rencana. Apa rencana Yakub? Membuat 2 kelompok. Membuat 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membawa harta benda kekayaan Yakub kepada Esau. Mendatangi duluan sebelum Yakub akan ketemu Esau. Kelompok ini akan datang bawa harta benda. Dengan maksud apa? Dengan tujuan nyogok, menyuap, supaya hatinya menjadi lunak, tidak lagi marah ketika berjumpa dengan Yakub. Itu kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang kedua, yaitu Yakub membawa keluarganya menyeberang Sungai Yabok, dihindarkan supaya
Kalau kakaknya marah, keluarganya selamat. Kalau kakaknya marah, tidak dibantai keturunannya. Itu yang terjadi, saudara. Karena ketakutan Yakub. Orang salah pasti bikin sesuatu yang rencana-rencana yang gak jelas, saudara. Ya, membuat plan, rencana. Kejadian 32 ayat 22, dan ia bangun pada malam itu. Yakub bangun pada malam. Saya mau tanya bagi setiap saudara, kalau orang bangun malam-malam, itu kenapa ya? Saudara tidur nih, nggak baca jam tidur saudara jam 11 lah, ya. Lalu jam 1 saudara tiba-tiba bangun dan nggak bisa tidur lagi. Itu kenapa ya? Saya menemukan ada 3 alasan kenapa orang bangun di malam hari. Kenapa orang tidak bisa tidur di malam hari? Alasan yang pertama saya menemukan, saudara, adanya gangguan fisik. Saudara. Nah, gangguan fisik ini disebabkan oleh penyakit pernafasan, bronkitis, asma, kelainan pada paru, penyakit saraf, perubahan kadar hormon, penyakit diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat atau kandung kemih. Itu penyebab pertama karena adanya gangguan fisik. Orang biasanya susah tidur, bangun di malam hari. Yang kedua, adanya gangguan psikologis. Apa itu? Stres. Karena ada masalah, ada persoalan, entah itu persoalan keluarga, keuangan, kesehatan, saudara. Kemudian depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, itu bahasa-bahasa psikologi, saudara. Ini yang menjadi penyebab faktor psikologis jiwa, saudara. Sehingga ia tidak bisa tidur, cenderung bangun di malam hari. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang bangun di malam hari, yaitu adanya kebiasaan buruk. Apa itu? Terbiasa minum alkohol, terbiasa minum minuman yang berkafein, ngopi, teh itu juga ada kafein loh ternyata, saudara. Ada orang tertentu yang ketika minum teh itu susah tidur di malam hari, bisa. Kemudian apalagi? Karena merokok, kebiasaan merokok. Nah, itu bisa menyebabkan susah tidur di malam hari, saudara. Nah, kira-kira Yakub ini bangun di malam hari, ini faktor yang mana? Kalau menurut saudara, fisikkah, psikologiskah, atau kebiasaan buruk? Saya yakin bisa jadi itu adalah faktor psikologis. Dia stres, mau ketemu kakaknya yang bernama Esau, takut, depresi, saudara. Faktor psikologis. Tetapi saya percaya, saudara, ayat ini yang kita baca tadi di Kejadian 32 ayat 22 itu sama sekali apa yang dia lakukan itu bukan faktor stres. Ya, bukan faktor stres. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan keluarganya. Bangun malam hari tujuannya apa? Cuma satu, keluarganya selamat. Ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang memikirkan tentang istri dan anaknya. Suami yang bertanggung jawab adalah suami yang memikirkan tentang keselamatan istri dan anaknya. Itulah Yakub, saudara. Sekalipun dia memiliki sisi negatif, tetapi dia ternyata dia punya tanggung jawab kepada istrinya, walaupun istrinya juga 4. Ya, tetap bertanggung jawab. Ini gak boleh ditiru loh. Ya, jangan setelah ini, oh berarti boleh ya istri 4 ya? Bukan, saudara. Saudara, memang Tuhan memberikan satu perintah, karena itu ya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita ini disuruh menjangkau jiwa. Ya, menjangkau jiwa itu bukan berarti membuat jiwa. Artinya bikin anak yang banyak, istrinya banyak, bukan begitu, saudara. Yang menjangkau jiwa itu artinya siapapun yang di dekat saudara bawa kepada Yesus. Nah, oke, kembali bahwa di sini Yakub bangun malam-malam karena ingin menyelamatkan keluarganya. Artinya apa? Berarti dia memiliki rencana yang jelas.
Yakub yang dulu tidak memiliki rencana yang jelas, tetapi Yakub setelah berjumpa dengan Tuhan ada perubahan. Perubahan apa? Yang pertama adalah adanya perubahan, yaitu dia memiliki rencana yang jelas di hidupnya. Mungkin kita bingung dengan keadaan tahun-tahun ini 2023. Sebelum kita memasuki tahun 2023, ada banyak orang-orang berprediksi, orang berkata yang negatif tentang tahun ini, saudara. Keadaan tidak semakin membaik, ekonomi tidak semakin baik, keuangan terus semakin rusak. Tetapi saya mau katakan kepada setiap jemaat Yes Pinrang, saudara punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari keadaan dunia ini. Saudara punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala persoalan pergumulanmu, keuanganmu, kesehatanmu, pasti dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, saudara di dalam hidup itu harus punya planning yang jelas. Nah, planning yang jelas, rencana yang jelas di dalam hidup saudara adalah ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yakub dulu nggak punya rencana yang jelas. Dia pikir dia hebat. Dia pikir dengan tipuannya dia bisa menjadi orang kaya. Dia pikir dengan dia melakukan hal-hal yang tidak baik, hidupnya menjadi tenang, menjadi enak. Ternyata enggak, saudara. Enggak ada rencana yang jelas dari hidup Yakub. Tetapi perjumpaan Yakub mengubahkan hidupnya. Perjumpaan dengan Kristus membawa saya dan saudara memiliki perencanaan yang jelas. Katakan kepada kanan kiri saudara, hidupmu jelas. Iya. Dengan Yesus, hidup saudara akan menjadi jelas. Kita boleh saja depresi, kita boleh saja memiliki masalah yang membuat kita stres. Itu manusiawi sih, manusiawi. Kepikiran tentang masalah kita itu manusiawi. Tapi satu hal, saudara tidak boleh merupakan Yesus dalam hidup kita. Yesus sanggup menolong saudara. Keadaan usaha mungkin sedang mengalami penurunan penghasilan. Mungkin keadaanmu sekarang sedang susah menutup biaya operasional di dalam keluargamu. Bayar uang sekolah sudah nunggak beberapa bulan mungkin. Keadaan tubuhmu, kesehatanmu semakin drop, tidak semakin baik, sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh. Seringkali itu membuat pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi lemah, saudara. Keadaan pernikahan kita mungkin sedang diambang perceraian. Pergaulan anak-anak kita sedang salah, rusak, terlibat narkoba, seks bebas. Sebagai orang tua, kita sedang khawatir akan masa depan anak kita. Mungkin hamil di luar nikah, saudara. Itu keadaan-keadaan yang seringkali dijumpai di lapangan. Tetapi satu hal, masalah boleh banyak, apapun nama masalahnya, tetapi solusinya cuma satu, yaitu ketika saya, saudara, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hidupmu tidak akan sama lagi, saudara. Ada satu kisah, seorang yang bernama Henry Ford. Siapa itu Henry Ford? Henry Ford ini adalah pencipta mobil, yang membuat mobil. Ya, sebelumnya Henry Ford ini anak seorang petani biasa, lalu beralih profesi menjadi pebisnis otomotif yang sukses. Dia lahir di tahun 1863, tanggal 30 Juli 1863 di satu kota yang bernama Dearborn, Michigan, Amerika Serikat. Dia bertumbuh, menaruh perhatian yang besar terhadap berbagai mesin pada waktu itu. Padahal kondisinya dia anak petani. Dia anak petani, saudara. Tapi ternyata Henry Ford punya kesukaan. Kesukaan apa? Otomotif. Otak-ngatik mobil. Padahal belum ada mobil saat itu. Dia pengen ada satu kendaraan yang bisa membawa seseorang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan jumlah kapasitas yang banyak. Itu yang ada di pikirannya. Awalnya, saudara, dia membuat
merancang untuk membuat traktor, saudara. Ya, karena petani, karena bapaknya petani, saudara. Bagaimana memudahkan pekerjaan bapaknya, itu pikirannya seorang anak. Dia mempunyai planning, dia mempunyai rencana yang jelas. Kalau dilihat keadaannya, nggak mungkin hidupnya menjadi baik. Anak petani kok. Ya mungkin beberapa saudara ada yang mengalami yang sama dengan Henry Ford. Keadaanmu mungkin, loh aku anak petani, bapakku miskin, mamaku miskin, gak mungkin masa depanku jadi baik. Mungkin beberapa saudara sedang berpikir seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Henry Ford juga punya pengalaman itu, saudara. Anak seorang petani, tapi dia punya mimpi, rencana yang baik di masa depannya, saudara. Lalu kalau mau dilihat secara penghasilan, suatu saat dia meninggalkan desanya, dia berusaha untuk mencari pekerjaan, saudara. Awalnya beliau ini bekerja di sebuah pabrik di kota. Gajinya, saudara tahu, gajinya Henry Ford itu 2,5 US dollar. Berapa itu ya? 2,5 US dollar. Kalau dihitung-hitung dengan kurs, andai kata kurs dolar 15.000, kurang lebih secara rupiah, gajinya dia selama seminggu itu cuma 37.500. Seminggu loh, bukan sehari loh. Ya, 1 minggu bekerja, cuma gajinya saat itu 37.500. Nah, andai kata saudara yang terima gaji kayak gitu selama seminggu, bisa makan nggak? Seminggu loh. Lain loh kalau sehari. Ya, sehari bisa lah Indomie 3, makan pagi Indomie, makan siang Indomie, malam Indomie. Iya. Kalau itu per hari. Nah, gajinya dia itu segitu, saudara. Nah, kemudian dia berusaha menambah pekerjaan ekstra, cari kerjaan lain. Kalau sudah jam kerjanya, dia cari kerjaan tambahan. Dan kerjaan tambahannya pun gajinya nggak banyak, saudara. Gajinya cuma 2 US dollar gajian tambahannya. Berarti berapa? Kalau 15.000 kali 2 US dollar, 30.000. Iya. Jadi total uangnya itu nggak banyak, saudara. Tapi bukan berarti itu menghentikan langkahnya. Bukan berarti itu menghentikan masa depannya. Dengan melihat keadaan hari ini, tidak menghentikan masa depan Henry Ford. Saya mau katakan pada setiap saudara, jangan saudara menilai masa depanmu dengan keadaanmu hari ini. Engkau akan berkata, gak mungkin. Tapi ternyata Henry Ford bisa melakukan itu, saudara. Melihat hidupnya yang sulit, keuangannya yang terbatas, Henry Ford mulai membuat sebuah rencana bagaimana bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Ia sadar, ia nggak bisa bekerja terus seperti ini. Untuk menjadi orang sukses, tidak selamanya harus jadi pegawai terus. Dia punya impian. Akhirnya Henry Ford merencanakan, saudara, untuk memaksimalkan kecintaannya kepada dunia otomotif, dunia permobilan, saudara. Saat itu dia mulai membuat mesin traktor. Ketika itu dipakai untuk membajak di ladang, di sawah papanya sendiri, ayahnya sendiri, saudara, untuk memajukan usaha pertanian ayahnya. Dan ternyata setelah itu dia tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia mulai berhasil membuat kereta kuda. Waktu itu di Detroit, melalui hasil kerja kerasnya di sebuah perusahaan lampu milik Edison, Thomas Alva Edison, saudara. Dia jadi karyawan, tapi dia membuat traktor. Hebat ya? Hebat loh. Anak petani loh. Tapi dia mempunyai planning, mempunyai rencana. Kemudian apalagi? Dia akhirnya, singkat cerita, karena dia adalah orang yang ulet tekun, akhirnya diberkati hidupnya. Dan dia menjadi seorang pendiri sebuah perusahaan yang bernama Ford Motor Company. Ford Motor Company, saudara. Dan sponsor dari pengembangan teknik perakitan produksi massal mobil, saudara. Kalau sekarang mobilnya itu mereknya Ford. Kalau saudara tahu mobil merek Ford, nah itu loh penciptanya Henry Ford, saudara. Ya.
Kalau di Indonesia, di Makassar jarang ada mobil Ford. Jakarta mungkin masih ada. Ya, tetapi dia pengalamannya itu mengajarkan kita, keadaannya boleh saja nggak baik, keadaannya boleh saja anak seorang petani, tetapi bukan berarti masa depannya habis, bukan berarti pena masa depan. Orang Makassar bilang pena masa depan, tidak ada masa depan. Ada masa depan, sungguh ada bagimu, bagiku. Katakan amin. Amin. Apalagi kita punya Yesus. Saudara punya Yesus. Di dalam Yesus, saudara punya masa depan. Hari ini kau bekerja sebagai karyawan, it's okay, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Mungkin kau cuma sebagai orang yang di tempat kerja saudara sebagai tukang bersih-bersih, ya, tukang sapu-sapu, nggak apa-apa, saudara. Yang penting hari ini engkau lakukan itu dengan setia, dan engkau punya impian. Impianmu kau bawa kepada Yesus. Cepat lambat apa yang kau doakan, kau cita-citakan, engkau impikan menjadi kenyataan. Katakan amin. Amin. Mungkin pekerjaanmu hari ini sederhana, pelayananmu biasa-biasa, tapi ketika engkau selalu duduk di kaki Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupmu tidak akan sama. Engkau akan punya planning yang jelas, engkau akan punya rencana yang jelas ke depan, saudara. Saya sedikit kesaksian bagaimana Tuhan menuntun keluarga kami di tengah-tengah pandemi. Kami sebelum pandemi aja, kalau boleh cerita ya, hidup kami ya pas-pasan, pas pengen pas ada. Ya, kami bukan orang yang kelimpahan, tidak. Hidup kami pas-pasan, pas pengen pas ada, saudara. Tapi dengan adanya pandemi membuat keadaan semakin nggak baik, ya. Tapi kan saya nggak pernah cerita ke jemaat, tolonglah saya, keadaanku nggak baik, kan nggak pernah cerita. Setelah melewati baru saya cerita sekarang, ya toh. Kalau saya cerita dalam keadaan saya nggak baik kan nggak mempermuliakan Tuhan, saudara. Dan singkat cerita, puji Tuhan, akhirnya karena terjadi pemotongan 40% pada saya, ya pada saya. Jadi apa yang saya terima bulanan saya dipotong 40%. Ternyata Tuhan itu punya cara yang ajaib. Melalui pekerjaan, ya akhirnya kami jual apa aja, yang pasti bukan jual diri. Apa aja, saudara, yang ada ya dijual, bisa jadi uang gitu, ada keuntungan untuk bisa menutupi kekurangan. Dan singkat cerita, saudara, satu demi satu Tuhan kasih usaha. Nampaknya kok buka tutup ya, usaha satu buka. Kami waktu itu awal-awal pandemi jual APD, alat pelindung diri, ya, masker lah, face shield lah, terus baju hazmat kah. Ya waktu itu, saudara, karena harganya sudah nggak jelas, tambah lama terjun payung. Dulunya harga satu box masker itu kan 400.000, saudara, mahal sekali. Sekarang kan sudah 25.000 ya, kan turun terus gitu kan. Nah akhirnya kami beralih jual alat rumah tangga, alat dapur tepatnya, saudara. Kemudian sempat jual frozen food, lalu jual buah, dan terakhir jual kebab. Nah sekarang Tuhan kasih yang baru, jual spare part motor, saudara. Itu Tuhan, saudara. Dari setia dalam perkara kecil, Tuhan sekarang kasih usaha, yaitu spare part motor. Nggak punya modal, kami bukan orang yang berduit. Kami nggak punya modal, saudara. Spare part motor itu cukup mahal, saudara tahu sendiri. Saudara, kalau saudara punya motor, ada bagian motor saudara satu aja yang rusak, itu lumayan loh harganya. Ya bisa minimal 100.000 kah, paling murah 50.000. Ya, tapi Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Tiba-tiba ada yang memberikan kami modal, saudara. Ya, modal berupa barang, berupa tempat, saudara. Akhirnya puji Tuhan kami menduduki sekarang di tempat itu, dan dengan tekun, dengan setia kami jalani, saudara. Dan tentunya bukan di Makassar, tapi di daerah jauh, Kolaka. Ya, Kolaka itu nggak tahu ada di peta nggak ya. Kolaka itu 3 jam dari kota Kendari, saudara.
Ya di situ kami sekarang berada di sana. Istri saya di sana, makanya istri saya nggak ikut. Saya bersama 2 anak saya, istri saya sedang mengerjakan di sana. Nah, itulah yang kami alami, saudara. Tetapi Tuhan itu terus bekerja. Ya, istri saya hampir tiap hari kasih laporan. Hasil penjualan kita sekian loh. Ya, kita bisa hitung. Nah, nantinya apakah bisa? Ya, nanti kita terus melanjutkan. Tapi saya beriman ini adalah pekerjaan yang terakhir. Nggak ganti-ganti lagi. Kalau selama ini buka tutup. Nah, saya sama istri sepakat bahwa ini bukan kegagalan. Kalau buka tutup dalam usaha itu bukan kegagalan, tapi bagi kami ada hikmat, ada pelajarannya, ada ilmunya, ada pengalaman yang baru. Dan semua pengalaman ini ternyata ujungnya di situ. Ya, saya berdoa sih terus terakhir ini Tuhan, jangan sampai tutup lagi. Ya, nah itu pengalaman kami ditolong Tuhan. Kami cerita ini bukan untuk pamer, tetapi bagaimana perjalanan hidup kami ditolong Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan dari pandemi sampai sekarang, saudara pun semua pasti ditolong Tuhan. Amin. Saudara bukan orang yang kalah, gagal, mengundurkan diri, tetapi saudara yang terus maju, alami kemenangan, alami kemerdekaan bersama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu perjumpaan dengan Tuhan membuat kita punya planning yang jelas. Yang kedua sekarang, perubahan apa yang terjadi pada Yakub ketika berjumpa dengan Tuhan? Bukan hanya memiliki rencana yang jelas, tetapi di Kejadian 32 ayat 27 dikatakan apa? Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan ia menjawab, Yakub. Orang itu yang dimaksud siapa? Malaikat yang merupakan perwujudan Tuhan sendiri. Orang itu yang dimaksud adalah Tuhan sendiri datang kepada Yakub. Waktu berjumpa dengan Yakub, Tuhan tanya, siapakah namamu? Dan Yakub dengan lantang berkata, Yakub. Bangga namanya, Yakub. Kenapa sih Tuhan tanya? Untung waktu Tuhan tanya, siapakah namamu? Yakub nggak menjawab. Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Kan nggak gitu, saudara. Untung Yakub nggak menjawab gitu. Waktu Tuhan tanya, siapa namamu? Apakah Tuhan nggak tahu? Tahu nggak? Tahu. Pantas untuk apa Tuhan tanya? Kenapa Tuhan tanya namanya Yakub? Kamu siapa? Ayo, saudara, coba pikir. Kenapa Tuhan tanya? Padahal Tuhan tuh tahu. Dia Tuhan yang maha tahu. Kedalaman hatinya Yakub pun dia tahu. Kenapa Tuhan nanya? Tujuannya yaitu menyadarkan Yakub. Siapa dirimu? Siapa kamu? Tapi Yakub satu dengan bangga. Dia berkata, aku Yakub. Aku Yakub, aku penipu. Aku penipu. Arti Yakub kan penipu toh. Loh, bangga loh dia. Dia berkata Yakub loh dengan bangganya. Tapi Tuhan geleng-geleng kepala. Emang gak ada ayatnya sih. Gak ada ayatnya. Geleng-geleng kamu ini loh. Gak sadar-sadar. Ya. Dan setelah kejadian itu, Tuhan ubah namanya Yakub menjadi Israel. Kenapa Tuhan ubah nama Yakub menjadi Israel? Berbicara soal nama, itu berbicara soal identitas. Sekali lagi, ketika Tuhan bertanya nama, berarti Tuhan tanya soal identitasnya Yakub. Who are you? Siapa kamu? Aku Yakub. Tuhan punya maksud untuk menyadarkan Yakub bahwa kamu itu loh di mataku, kamu kecil, jangan sombong. Yakub itu dikenal sombong, angkuh, merasa bisa. Karena itu Tuhan tanya, kamu itu siapa? Tujuannya apa? Supaya Yakub sadar. Dan Tuhan ganti namanya menjadi Israel. Di sungai Yabok terjadi perubahan di dalam kehidupan Yakub. Perubahan apa? Identitas.
identitas Yakub menjadi jelas. Dulunya nggak jelas. Hidup dalam tipu menipu itu biasa bagi Yakub. Ya, nipu-nipu itu biasa bagi Yakub. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Yakub berubah total. Identitasnya menjadi identitas yang jelas. Namanya menjadi Israel. Arti Israel apa sih? Israel itu dari dua kata dalam bahasa Ibrani. Dari kata yang pertama adalah Sarah. Sarah itu artinya perjuangan, pertarungan, atau aturan. El itu Elohim, Tuhan. Jadi kalau Israel itu digabungkan, artinya apa? Pertarungan dengan Tuhan. Karena di sungai Yabok terjadi pertarungan antara Yakub dengan Tuhan melalui perwujudan malaikat itu tadi, saudara. Makanya namanya dia berubah. Dan sejak saat itu aturan-aturan Tuhan ditegakkan dalam kehidupan Yakub. Dulunya dia ngatur dengan kemampuannya sendiri. Yakub ngatur semaunya sendiri. Bahasa Perancisnya karena PDW. Ya. Mau-maunya dia. Mau-maunya dia sendiri. Tapi sejak hari itu namanya diubah Tuhan menjadi Israel. Dia mulai harus tahu bahwa kamu harus ikuti saya. Bukan kamu yang ngatur dirimu lagi. Tapi hari itu kamu harus dengarkan apa kataku. Saudara, ini yang dialami oleh Yakub. Mungkin selama ini saudara mirip dengan Yakub. Mungkin selama ini kau berjalan menurut mau-maumu sendiri. Engkau merencanakan segala sesuatu menurut pikiranmu sendiri, menurut kekuatanmu sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingatkan pada saudara, engkau perlu Yesus. Engkau perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan agar saudara tahu identitas saudara di hadapan Tuhan. Amin. Engkau kecil, Tuhanmu besar. Kalau engkau selama ini memandang Tuhanmu kecil, masalahmu besar, engkau sedang keliru. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada saudara bahwa Tuhanmu besar, Yesusmu dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa, sanggup menolong, membawa engkau keluar dari persoalan. Apa yang kau punyai sekarang kecil. Dan Yohanes, bukan Yohanes saya, Yohanes di Bible berkata apa? Biarlah aku semakin kecil, Yesus semakin besar. Biarlah aku semakin kecil, Yesus semakin besar. Ayo, mulai hari ini sadar siapa saudara. Engkau punya Tuhan yang besar. Masalahmu kecil, persoalanmu kecil, Tuhan sanggup membawamu keluar dari masalah kepada masalah, persoalan kepada persoalan. Sebab kita anaknya Yesus. Identitas kita adalah anak Yesus. Kalau anak pasti dapat warisan. Kalau hamba nggak dapat warisan. Karena kita ini anak. Kita bukan budak. Kita ini anak. Kalau anak pasti dapat warisan. Kalau budak kan dapat ya 3 juta per bulan UMK. Tapi kalau anak, semua yang bapaknya punya, ya punyanya dia. Ayo, saya, saudara ini anaknya Yesus loh. Apa yang surga punya, berarti punya saudara. Amin. Gak usah khawatir hidupmu. Saudara, kita ini tanpa Tuhan diibaratkan angka 0. Saya, saudara, tanpa Yesus kita ini angka 0. Angka 0, saudara. Tidak ada apa-apanya. Tuhan digambarkan sebagai angka 1. Ya, kita adalah angka 0, Tuhan Yesus adalah angka 1. Kalau saya, saudara sendirian, 0 terus. Ya, saya, saudara jalan sendiri, 0 terus. Tapi ketika engkau menempatkan Tuhan sebagai angka 1 dan angka 1 itu ada di depan saudara, engkau menjadi 10. Amin. Bukan 0 terus. Amin. 10 itu berbicara tentang angka sempurna loh. Bila Tuhan Yesus adalah angka 1 yang berdiri di depan kita, maka kita menjadi angka 10. Sempurna. Hidup kita hari ini mungkin 0. Keuangan kita hari ini 0 minus. Tapi dengan Tuhan, engkau akan menjadi 10. Dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Karena itu sadar identitas kita. Tanpa Tuhan 0. Dengan Tuhan kita jadi 10.
Dahsyat ya Yesus ya, ajaib loh. Karena itu mulai hari ini semua jemaat Yes Pinrang mengandalkan Yesus. Yang ketiga sekarang, apa yang diubahkan Tuhan dalam kehidupan Yakub ketika mengalami perjumpaan dengannya? Yang ketiga, di ayat 30 dikatakan apa? Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Saudara, waktu Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui perwujudan malaikat tadi, saudara, sejak dia bergulat dengan Tuhan di pinggir sungai Yabok, hari itu tempat itu dikasih nama oleh Yakub. Namanya apa? Peniel. Peniel. Saudara, kenapa Yakub memberikan nama Peniel? Karena sejak hari itu, sejak Yakub berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki pemahaman yang jelas. Perubahan yang ketiga yang dialami oleh Yakub, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki pemahaman yang jelas. Dulunya mungkin dia nggak ngerti Tuhan. Dia mengerti Tuhan, dia mendengar Tuhan dari kata orang. Tapi hari itu Yakub berjumpa dengan Tuhan. Dia berkata, tempat ini namanya Peniel. Artinya apa? Peniel ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Itu artinya Peniel. Berarti apa? Berarti sebelumnya Yakub terbelenggu dong. Ya, jiwanya terbelenggu dong. Kan dia berkata apa di kalimat terakhir? Jiwaku dilepaskan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sungai Yabok, jiwanya dilepaskan, saudara. Berarti selama ini dia tertekan dong. Tertekan dong. Hilang, saudara. Kalau saudara lihat saya, tertekan, hilang, kelihatan, saudara. Berarti saat itu Yakub seperti itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mulai muncul. Mungkin kelihatan matanya doang. Ya, muncul, saudara. Dia punya pemahaman yang jelas tentang Tuhan hari itu, saudara. Jiwaku dilepaskan. Bisa jadi dulunya galau, bisa jadi dulunya stres, bisa jadi dulu hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya nggak tenang karena bikin salah sama Esau, bikin salah sama ayahnya sendiri. Tapi sejak hari itu, Peniel, aku melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Engkau perlu melihat Tuhan, bukan Tuhan yang kasat mata. Engkau nggak harus melihat Tuhan dengan mata jasmanimu. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Aku nggak lihat Tuhan. Aku nggak lihat Tuhan. Bukan begitu, saudara. Yang saya maksud adalah engkau perlu berjumpa dengan Yesus. Ketika engkau sendiri di kamar, engkau doa, engkau alami Yesus. Hari itu engkau akan menemukan Peniel. Di tempat engkau berdoa, jiwamu dilepaskan. Mungkin engkau hari-hari ini tertekan dengan keadaan keuanganmu yang tidak semakin membaik. Lalu engkau sedang tertekan dengan kesehatanmu, gak sembuh-sembuh. Aku sudah berobat kemana-mana, minum obat apapun gak sembuh-sembuh. Tapi kabar baiknya hari ini, Peniel, ingat, Peniel, jiwamu dilepaskan. Engkau mengalami perjumpaan muka dengan muka, jiwamu dilepaskan, sakitmu disembuhkan, katakan amin. Amin. Keluargamu dipulihkan, katakan amin. Amin. Loh, itu Tuhan mau loh. Tuhan mau kayak gitu. Saudara, ayo mulai hari ini semua jemaat Yes Pinrang, engkau melihat Yesus, engkau perlu berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan Yakub. Yakub memiliki yang pertama, dia mengalami rencana yang jelas. Yang kedua, identitasnya menjadi jelas. Yang ketiga, pemahamannya menjadi jelas. Inilah 3 perubahan yang dialami oleh Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini engkau perlu berjumpa dengan Yesus. Amin. 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 Keluargamu perlu berjumpa dengan Yesus. Bawa keluargamu datang kepada Yesus. Bawa keluargamu datang beribadah di tempat ini. Amin. Masih banyak kursi kosong. Ajak dia mengalami Yesus di tempat ini. Dia mengalami Yesus di rumahnya. Dia mengalami Yesus di pekerjaannya. Dia mengalami Yesus mungkin yang ada masih sekolah, masih kuliah. Perlu, saudara. Semua kita perlu Yesus.
berjumpa dengan Yesus, rencana jadi jelas, identitas jadi jelas, pemahaman jadi jelas. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik pujian boleh tampil ke depan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ini kalau kami merasa diri kami bisa, ampuni. Kalau selama ini kami merasa tanpa Tuhan kami bisa menyelesaikan pergumulan persoalan kami, ampuni kami Tuhan. Hari ini semua kami anak-anak-Mu perlu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-Mu Bapa. Aku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Dia sanggup memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sama-sama angkat kedua tangan saudara di depan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang mengindah, Engkau yang mengindah. Kau pasti ditolong Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sementara musik ini mengalunkan pujian, jemaat sendiri menaikkan pujian. Bersama-Mu Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami melewati semua. Tuhan berkati anak-Mu, jemaat Yesus Pinterang Tuhan. Terima kasih dengan pujian mereka Tuhan kepada Engkau. Teguhkan hatiku, Engkau yang Dalam nama Tuhan Yesus, usaha anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan oleh Yesus. Di dalam nama Yesus, masa depan anak-anak mereka Tuhan jamin. Di dalam nama Yesus, perjodohan anak-anak mereka Tuhan jamin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka punya iman bersama dengan Engkau selalu. Ada keberhasilan
bersama dengan Engkau ada kekuatan yang baru. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah Yesus besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus kita. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu jemaat YSP Terang dipulihkan, diberkati, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Sejak hari ini 2023 adalah menjadi tahun jawaban doa buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, percaya menerima jawaban doa bersama kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan saudara boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Diberkati jemaat YHS. Amin. Supaya di sebelah kanan Pak. Ya, sini Ibu ya. Bersamping Bapakku ya. Saya mengundang untuk semua para pelayan Tuhan, jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan menumpangkan tangan atas anak Aurel, Gracia, Yohana, Sain. Dan kita percaya bahwa Ibu sebelah sini ya, agak mundur sedikit. Ya, oke. Kita percaya bahwa ketika anak ini sudah diserahkan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atasnya, pemeliharaan Tuhan seumur hidupnya terjadi atas anak Aurelia, Gracia, Yohana, Sain. Mari kita bersatu dalam doa. Oleh iman kedua orang tuanya, hamba menyerahkan anak Aurel, Gracia, Yohana, Sain ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah pada hari ini terjadi, kemurahan-Mu terjadi atas anak ini. Sepanjang umur hidupnya anak ini diberkati, sehat, kuat, taat kepada Engkau ya Bapa, taat kepada orang tua dan berdampak kepada lingkungan. Dan hari ini segala berkat-Mu sudah tercurah atas anak-Mu ini. Engkau juga memberkati orang tuanya, Bapak Lukas dan Ibu Dorcas. Biarlah di dalam kemurahan-Mu ya Bapa, kedua orang tua ini membawa seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu. Mereka menjadi milik-Mu selama-lamanya. Dan segala berkat, kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu terjadi dalam keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Pak ya. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Sampai
kasih Bapa buat hari ini. Kami boleh sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami hari ini. Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Yohanes Tuhan. Engkau memberkati keluarganya. Kau memberkati kesehatan, pemeliharaan atas pekerjaan di dalam kehidupannya akan terus-menerus terjadi. Semua yang terbaik Kau berikan bagi keluarga anak-Mu ini. Bahkan di dalam segala hal sampai anak cucunya Engkau memberkatinya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini di tempat ini. Siapapun mereka yang hadir di tempat ini ya Bapa, segala berkat kasih dan kemurahan-Mu melingkupi dan memelihara kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka pulang dalam sorak-sorai kemenangan, mereka sudah diberkati, usaha mereka sudah diberkati, anak cucu mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, dan apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil. Bapak, hamba juga menyerahkan seluruh tim pelayanan di tempat ini. Kami tahu dengan segala kekurangan, tetapi kami percaya bahwa Engkau yang akan terus memulihkan dan memelihara gereja-Mu di tempat ini, sehingga akan terus Engkau tambah-tambahkan jiwa dan talenta yang baru di tempat ini. Biarlah setiap anak-Mu yang melayani, mereka menyadari bahwa mereka adalah anak yang mempunyai hati yang menghamba kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu mengalir atas kami semua. Kami akan pulang ya Bapa, dan kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan pulang. Dan kami juga bersatu dalam doa untuk memberkati Senior Pastor Yusagadi Siswantoro, keluarga, anak cucu dan mantunya. Tuhan berkati dalam segala visi misinya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Kiralah batakaya naralaba syikiralaba Yahweh Elohim. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat dengan iman di dalam kasih Bapa Yahweh dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuat persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati kita semua yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.